Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahwidi Pramono, dengan NIM 4004032365675 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 23B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan yaitu tentang modul pertama ataupun pertemuan pertama, yaitu di mata kuliah Computer Vision dengan dosen Bapak Rofik. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang pendahuluan dari computer vision. Oke, jadi untuk pada pertemuan kali ini saya ingin membahas dari pendahuluannya terlebih dahulu, dari apa sih sebuah computer vision itu gitu. Oke, langsung kita aja demokan, yaitu demonstrasikan dari pendahuluan dari sebuah computer vision. Nah, di sini sendiri saya sudah dibekali sebuah modul tentang praktikum computer vision. Kali ini kita akan mempelajari dari yang modul pertama sendiri. Dari yang modul pertama sendiri, karena misal kita belajar dari dasarnya terlebih dahulu, dari pendahuluannya terlebih dahulu. Di sini ada beberapa tahapan. Yang tahapan ini nantinya akan kita bisa jadikan sebuah project, atau ketika tahapan ke-20 ini digabungkan, kita bisa membuat sebuah project computer vision yang simple dulu, teman-teman. Nah, dari modul yang sudah dikirimkan oleh Bapak dosen, di sini ada 20 step, yang dimana di 20 step ini bakal ada langkah-langkah yang berbeda dari, dan menghasilkan output yang berbeda pula dari sebuah computer vision. Ada yang untuk mengubah gambar, mendeteksi gambar, dan lain sebagainya macam. Jadi di sini mungkin saya izin menjelaskan dulu, yaitu tentang file modul yang sudah dikirim. Nah, di sini juga nantinya terdapat sekiranya gambar yang saya jadikan sampel untuk dijadikan sampel untuk computer vision ini mendeteksi seperti itu, teman-teman. Nah, jadi saya menggunakan gambar Naruto ini, karena mungkin biar teman-teman familiar, saya memilih gambar Naruto yang nantinya akan kita ubah-ubah lewat computer vision ini, lewat kodingan-kodingan atau step-step yang ada. Oke, jadi step yang pertama sendiri yaitu untuk menampilkan gambar biasa aja gitu, teman-teman. Jadi kita input, ya nantinya si coding ini yang pertama itu bakal menampilkan gambar yang udah kita input seperti itu sih, teman-teman. Jadi ini cukup simple. Ini ada di tahap pertama gitu, teman-teman. Nah, di sini gambarnya jadi hitam putih, teman-teman, dari output dari coding yang nomor pertama. Jadi di sini ada grayscale gitu. Ini untuk coding yang step pertama itu bisa merubah dari yang tadinya berwarna RGB sekarang menjadi abu-abu. Ya, seperti yang kita ketahui sendiri, ada banyak cara gitu dari computer vision ini mendeteksi gambar, dimulai dari per pixelnya, kemudian juga metode warnanya, ya yang udah pasti paling dasarnya yaitu RGB, teman-teman, warna di dunia ini gitu. Lalu untuk yang step kedua, dari yang codingan kedua pada modul 1 ini, codingan ini bisa membaca sebuah properties atau detail dari gambar yang kita jadikan sampel, dimulai dari dimensi, tinggi, lebar, maupun jumlah channel atau pixel yang ada. Oke, kita juga mungkin bisa langsung run aja. Di sini juga udah ada codingannya. Ini sangat lumayan rumit, tapi ya simple aja sih, teman-teman, karena kita juga dibantu oleh bantuan dari AI. Nah, di sini pada terminal ringkasan percobaan 2 ini berhasil menyebutkan dari propertiesnya, teman-teman, dari properties gambarnya. Ini juga kita bisa lihat hasilnya di sini, teman-teman. Nah, dia bisa menjelaskan gitu, kayak ukuran dari gambarnya tuh berapa dan tipenya seperti apa. Kemudian juga kita akan coba yang ketiga, yaitu tentang konversi ruang warna.
Nah, konversi ruang ini nanti hasilnya akan jadi seperti ini teman-teman. Dia akan bisa merubah dari saturnasi dan HSV-nya dari si gambar yang kita jadiin sampel. Kemudian juga masih ada yaitu langkah step keempat, di mana step keempat ini codingan ini dapat memanipulasi dari pixel yang ada pada gambar sampel. Bisa kita coba sendiri dan kita akan lihat outputnya dari yang nomor 4 perbedaannya seperti apa. Oke, jadi ini mengalami error ini nomor 4, jadi nggak apa-apa. Cuman di sini intinya yang nomor 4 ini yaitu adalah untuk kita mengubah sebuah pixel dari gambar sampel gitu teman-teman. Lalu yang 5 ini merupakan operasi aritmatika pada gambar. Langsung kan aja. Nah, ini ada blendingnya dari penjumlahan saturnasi dan lain-lain. Dan ini juga udah keluar. Nah, ini dia dari penjumlahan operasi aritmatika gambar yang berada di step nomor 5. Kemudian kita berlanjut yaitu ke step ke nomor 6, di mana di sini ada operasi bitwise. Seperti apa dari operasi bitwise ini? Dia setahu saya operasi bitwise ini mereka mengambil dari gerbang logika, kayak mengambil irisan, mengambil gabungan, mengambil perbedaan. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin kita bisa langsung lihat aja hasilnya gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia mengambil dari operasi bitwise dasarnya dari sebuah gerbang. Nah, itu teman-teman. Jadi ini merupakan mentahannya, dan ini ya gambar-gambar yang diambil dari kotakan-kotakan tersebut yang menghasilkan ini teman-teman. Hasil akhirnya ada 2 foto, yaitu foto Naruto-nya ada 2, yang versi besar dan versi kecil. Kemudian untuk yang ketujuh adalah bentuk geometri. Jadi akan diubah menjadi takaran geometri seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini emang tidak berhubungan dengan sampel sama sekali. Kemudian yang ke-8 ada menulis teks pada gambar, dimana kita bisa menuliskan teks pada gambar yang udah kita jadiin sampel gitu teman-teman. Nah, ini sebenarnya kita bisa modifikasi gitu teman-teman gambar-gambarnya, tergantung gimana kita sih memprogramnya dari terminalnya. Kalau misal kita pengen ubah, kita bisa rubah lewat terminal, kita masukkan teks kepada gambarnya. Kemudian yang ke-9 di sini ada region of interest. Seperti apa sih region of interest atau ROI? Nah, jadi region of interest itu seperti itu teman-teman. Jadi dia bisa melakukan zoom dan melakukan tanda ke bagian yang menarik seperti itu teman-teman. Nah, kemudian juga ada resize dan scaling, di mana di Python ini kita juga bisa melakukan sebuah resize atau scaling, atau merubah ukuran ataupun dari scaling sendiri. Di sini ada kayak dari resize-nya, jadi semakin kecil mungkin ya itu semakin burik gitu teman-teman. Nah, ini jadi resize itu kayak diperkecil besar dari filenya, jadi nggak terlalu besar, cuman ya kelemahannya semakin kecil maka semakin pixelnya juga semakin kelihatan, semakin ya nggak HD gitu teman-teman. Nah, kemudian juga di sini bisa melakukan crop. Ini kita belajar fitur-fitur dasar dulu, kita jadi tahu dari si ininya. Nah, ini teman-teman, dari si Pythonnya itu bisa seperti apa gitu dasar-dasarnya, yang kemudian nanti kita jadiin project. Di sini juga tadi udah ada yang rotasi, di mana ya bisa melakukan sebuah rotasi dari sebuah CV2. Oh ya teman-teman, lupa dari tadi belum menjelaskan bahwa semua ini bisa terjadi karena di sini kita mengkombinasikan antara konfigurasi VS Code, GitHub, dan kemudian yang paling penting adalah Python dan Git gitu teman-teman. Terus 13 ada flip gambar, jadi ini dapat memflip gambar sampel kita.
Yang ke-14 di sini ada padding border atau bisa nge-add dari border sampai samping. Jadi ada bordernya teman-teman. Kemudian yang ke-15 sendiri ada merging teman-teman. Merging ini biasanya dia ada ini ya teman-teman. Nah, dia berubah seperti itu sedemikian rupa. Kemudian yang 16 ada blending gambar. Kemudian kita coba masuk ke kontras dan keterangan dari sebuah gambar. Kita bisa atur juga sesuai gimana nanti kita keinginan kita. Kemudian di 18 ada histogram dari sebuah gambar. Histogram dari sebuah gambar sendiri hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi dia bisa menampilkan gitu dari data-data histogram yang ada, dari his equalisnya, his das gelapnya, full versus maxnya, histogram abu-abunya juga. Kemudian ada dari masking gambar juga, kita buka aja. Jadi ada background displacement juga, ini untuk hasilnya sendiri. Ini teman-teman, sebentar, masking gambar sendiri kita masih belum masuk ya sampel dari Naruto ini masih belum masuk teman-teman. Jadinya seperti inilah nanti bentuknya. Kemudian dari yang ke-20 sendiri yaitu menyimpan dalam berbagai format. Ini hampir semua format ada ya. Nah ini banyak sekali teman-teman. Jadi ini bisa menyimpan dari beberapa format yang ada gitu sih teman-teman. Nah terus dalam pendahuluan computer vision ini sendiri, saya dan kelompok saya sudah mencoba untuk membuat sebuah project gitu teman-teman. Sini saya berhasil membuat 2 project, di mana project yang pertama adalah tentang presensi kartu yang di sini gagal. Lalu kami akhirnya membuat sebuah filter Instagram yang bisa menampilkan kamera mirror teman-teman. Ya, langsung aja kita run. Oke teman-teman, jadi di sini karena saya sedang record menggunakan OBS dan kamera saya dipakai sebagai webcam, maka di sini saya nggak bisa mendemokannya. Maka di sini saya akan memperlihatkan hasilnya saja dari kameranya gitu teman-teman. Jadi ini bisa menghasilkan sebuah kamera mirror seperti ini teman-teman. Yang mungkin selanjutnya bakal saya demokan aja ya teman-teman. Setelah ini saya akan gabungkan videonya. Mungkin dari simulasi OBS-nya saya udahkan dulu. Nanti saya lanjutkan dengan simulasi hasil dari projectnya gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin kita juga bisa bahas di sini dari project sendiri. Kita ada GUI-nya, kita juga memanfaatkan GUI. Tentu saja kita pakai CV2 juga, dan kita di sini ya memakai GUI untuk dari tombol-tombolnya gitu teman-teman. Oke, kita akan lanjut lagi ke hasil projectnya.